Perkenalkan, nama saya Levi Meida Pancarali. Saya dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya merupakan salah satu finalis dari Tresma of Champions 2024. Saya adalah salah satu Gen Z yang ada di Indonesia, maka di sini saya akan speak up terkait pengangguran sarjana pada Gen Z, khususnya di wilayah Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran sarjana merupakan salah satu tantangan bagi para pemerintah. Lalu ada berapakah pengangguran sarjana yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah? Menurut data yang dikeluarkan oleh Kebumen Update, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kebumen itu mencapai 6,03% yang menurun dari 6,07%. Itu pada tahun 2021. Nah, kemudian mengapa pengangguran sarjana pada Gen Z ini bisa terjadi, teman-teman? Jadi pengangguran sarjana khususnya pada Gen Z di wilayah Kebumen seringkali disebabkan oleh kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Banyak lulusan sarjana Gen Z yang memiliki keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan pekerjaan. Mereka mungkin memiliki gelar sarjana atau S1 tetapi tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja di bidang yang mereka pilih, seperti itu. Lalu bisa juga disebabkan karena salah memilih jurusan saat berkuliah. Nah, kenapa bisa terjadi salah memilih jurusan ini? Biasanya untuk Gen Z itu seringnya kita mengikuti tren. Jadi ada FYP di TikTok atau Instagram, kelihatannya ini keren deh, masuk teknik kelihatannya keren deh. Padahal kita itu basicnya ada di pendidikan atau agroteknologi atau yang lainnya. Tapi karena tren tersebut, kita jadi asal-asalan masuk. Udah, yang penting kuliah, wah keren nih, bisa masuk di teknik kayak gitu. Atau bisa juga ini dorongan dari orang tua, karena orang tua itu berpikir bahwa jurusan yang orang tua pilih untuk anaknya itu memiliki prospek kerja yang baik untuk anaknya, padahal anaknya sendiri, dia pribadi itu tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, seperti itu. Ada alasan lain juga kenapa kita bisa menjadi pengangguran sarjana. Selain kita salah jurusan atau tuntutan orang tua untuk masuk di jurusan tersebut, bisa juga memang karena ada persaingan yang ketat di lapangan pekerjaan. Jadi kita sebagai lulusan sarjana yang baru, kita itu harus dituntut bersaing dengan lulusan sarjana yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Jadi hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran sarjana pada Gen Z di sekarang ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Dari penyebab yang saya jelaskan tadi, kita itu bisa diatasi dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja kita. Jadi selama kita masih menjadi mahasiswa, kita itu bisa mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang cocok untuk diri kita sendiri. Karena kan kita sendiri yang tahu kita itu sukanya di bagian apa, seperti itu ya. Ini itu sangat berguna sekali untuk masa yang akan datang. Kita itu harus menyadari bahwa kemampuan kita itu perlu digali, dicari, dan didalami, tidak hanya dipendam sendiri. Bukan malah aku sebenarnya bisa tapi aku males, itu gimana untuk kedepannya, seperti itu. Jadi kita itu harus memikirkan matang-matang untuk diri kita sendiri ke depannya. Nah, lalu kapan sih kita bisa melaksanakan program pelatihan atau pengembangan keterampilan tersebut? Nah, tentunya kita bisa mengikuti program atau pelatihan tersebut ketika kita sedang menjadi mahasiswa. Nah, kenapa? Karena kita itu harus sudah bisa memikirkan jenjang karir untuk diri kita sendiri ke depannya. Kita juga bisa mengikuti program-program yang telah disediakan atau diupayakan oleh universitas untuk diri kita selama kita menempuh pendidikan di universitas tersebut. Jadi selain punya bekal akademik, kita juga punya bekal soft skill dari yang kita pelajari selama mengikuti kegiatan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa atau program yang lainnya.
Jadi kita bisa mulai dengan mengikuti dari lingkup prodi dulu nih teman-teman. Kita bisa ikut HMPS atau kalau di kampus saya itu biasanya nyebutnya itu HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Jadi di situ kita itu punya relasi yang nggak cuma teman satu kelas aja, kita bisa punya relasi dari teman-teman kelas yang lain atau kakak tingkat atau adik tingkat seperti itu. Itu kalau lingkupnya prodi ya. Misalnya teman-teman nih suka berkegiatan di luar, kita bisa ikut UKM atau kegiatan eksternal. Misalnya ada UKM musik, ini kalau suka musik bisa mengembangkan ya, kalian bisa belajar nyanyi, belajar alat musik, atau kalau yang lainnya seperti kalau di tempat saya itu ada tanjisi atau tadarus ngaji dan ziarah. Ini tuh buat teman-teman yang suka mengaji, suka bermain hadro atau yang lainnya. Bisa juga teman-teman kalau misalnya punya bakat nari, di kampus teman-teman itu ada KM menari juga, kalian bisa mengikuti itu. Bisa juga kita mengikuti program MBKM yang diupayakan oleh Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim, yaitu ada MBKM ya, program MBKM. Teman-teman bisa mengikuti dari yang pertama ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat, ada pertukaran mahasiswa atau IISMA. Teman-teman ini sebenarnya program-program ini tuh sangat penting sekali untuk mengembangkan skill kita, untuk menambah pengalaman kita selama kita berkuliah. Jadi kita itu kuliah tidak hanya terpatok sama materi aja di kelas, tapi kita itu bisa belajar di luar kampus seperti itu. Jadi program-program atau kegiatan yang kita ikuti itu selama menjadi mahasiswa itu sangat bermanfaat karena kita itu bisa menambah skill kita, mengasah skill kita. Disebabkan karena kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, nggak itu aja. Apalagi kalau kita ikut program MBKM ya, kita ketemu dengan teman-teman dari universitas-universitas lain yang mungkin itu lebih bisa untuk dijadikan contoh oleh universitas kita atau diri kita sendiri. Nah, jadi untuk para mahasiswa Gen-Z, tolong sekali ini dipikirkan lebih dalam lagi untuk mengikuti program atau organisasi supaya keterampilan kita itu terasah. Mungkin kalian saat ini merasa malas karena sudah lelah memikirkan tugas, tapi ini tuh jujur ini sangat penting sekali untuk masa depan kalian. Kecuali yang udah punya orang dalam ya, atau emang anaknya orang kaya. Nah, jadi diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, pengangguran sarjana khususnya untuk para Gen-Z di wilayah Kebumen, Provinsi Jawa Tengah itu bisa berkurang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.